Warta Jemaat. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Pahari Samandiai. Selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu, tanggal 9 Mei 2021 akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh dan didownload melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Ibadah Minggu ini dilayani oleh Pendeta Ina Sisani, Sarjana Seni. Liturgos oleh Diakon Leni Nyunting. Pembacaan Alkitab dan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Diakon Hambit Maseh. Pemusik oleh Saudara Abi Tanggalong. Pemberitahuan dan undangan. Akan dilaksanakan ibadah pertunangan antara Saudari Theodera Febri Luna Andini, putri dari Bapak Nikodemus Lampe, dengan Saudara M. Nurhadi Pratomo pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 pukul 16 atau 4 WIB di rumah keluarga Bapak Nikodemus Lampe. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, Warta Jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirim ke WhatsApp grup jemaat. Mari kita dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, and subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, New Normal Life. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru, di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal dalam tatanan normal baru ini. Aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam suasana seperti ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 5, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Seluruh
Marilah kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat kami undang kembali untuk menyanyikan lagu dari PKJ 95 Datang Ya Roh Kudus. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam imanku. Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Roh Yesus Kristus dari tahta yang mulia, datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai ayat 9 yang demikian bunyinya. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya.
Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian pembacaan firman hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Akulah yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Dengan subtema kehadiran Roh Kudus memampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan saat ini sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, karena kami boleh merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sehingga hari ini kembali Engkau beri kami kekuatan dan napas kehidupan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan ada waktu Engkau beri bagi kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, setiap kami Engkau curahkan Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, setiap kami mampu menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia dengan penuh kesetiaan. Engkau berfirman bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang kekasih, Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17, saya akan bacakan dengan judul Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu sebelum saya membuka untuk membuat khotbah, saya bersantai dengan anak bungsu saya di dalam kamar, dan kemudian ia bertanya kepada saya dalam percakapan kami berdua. Ia mengatakan, "Mah, seorang sahabat selalu ada setiap waktu kan, Mah?" Saya katakan, "Ya, dan sahabat sejati kita adalah Tuhan Yesus." Dan inilah yang menginspirasi saya ketika saya membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini. Dan ketika saya membaca Alkitab untuk khotbah hari ini, ternyata sesuai dengan pertanyaan putra saya. Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya saya mengangkat tema tentang sahabat sejati. Apa arti sahabat menurut saudara? Dan apa prinsip-prinsip persahabatan? Orang-orang yang setia dan selalu hadir saat kita membutuhkan dan hadir di saat yang tepat. Orang yang kita anggap paling memahami kita atau yang mau mendengar. Begitu sebaliknya. Seorang sahabat adalah seorang yang rela berkorban. Menjadi sahabat memang tidaklah perkara mudah. Sekedar menjadi teman baik saja tidaklah gampang, apalagi menjadi sahabat orang-orang ada di sekitar kita atau apalagi sahabat Allah. Bagaimana kita memiliki dan menjadi sahabat Allah? Bentuk pengorbanan seorang sahabat adalah pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan materi. Yesus bahkan berkorban nyawa untuk kita, sahabat-sahabatnya. Saya akan membacakan Yohanes 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya ulang kembali membacakannya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah itu kasih, dan semua kasih diawali dari Dia dan berakhir di dalam Dia. Ia datang ke dalam dunia karena Ia mengasihi kita secara pribadi. Kasih Yesus Kristus adalah kasih yang universal. Ia mengasihi semua orang,
di semua tempat. Ia mengasihi semua orang dari suku bangsa dan dari semua benua. Yesus hadir di dunia untuk memberikan kasih dan kebaikan kepada siapapun. Kasih yang universal itu harus diteladani oleh kita. Kasih Allah kepada saya, kasih Kristus kepada saya, dan kasih Roh Kudus kepada saya membuka pintu bagi saya untuk mengasihi Allah dan sesama. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam Perjanjian Baru dan juga dalam Perjanjian Lama, kata sahabat memiliki arti orang yang dikasihi. Menunjukkan bahwa orang yang menjadi sahabat Allah itu adalah orang yang menerima kasih karunia Allah. Itu artinya saya dan saudara adalah sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah berarti kita harus mampu untuk menjadi pribadi yang semakin mengasihi Allah. Mengasihi Allah bukan hanya karena kita membutuhkan pertolongan, karena Ia memenuhi kebutuhan kita. Namun mengasihi Allah berarti ada kesadaran dan pengakuan tulus bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tepatnya kurang lebih 1 bulan yang lalu, saya terkena COVID-19. Dan di saat itu doa-doa saya nyatakan kepada Tuhan, memohon agar satu keluarga saya, anak-anak saya tidak kena COVID. Dan orang-orang yang pernah saya temui itu tidak kena COVID. Tetapi jawaban Tuhan ternyata berbeda dengan yang saya harapkan dan saya inginkan. Beberapa hari kemudian, anak-anak saya, suami saya di swab PCR ya. Dan 6 hari setelah saya kena COVID, ternyata putra saya yang tertua, Diva, ia kena COVID. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan saya sakit, saya memang down ya. Saya merasa, aduh Tuhan, mengapa harus terjadi? Tetapi saya terus berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan, dan Tuhan jawab itu. Ketika saya tahu bahwa anak saya positif, kemudian ternyata Tuhan memberi kekuatan kepada saya, keberanian kepada saya, kemampuan kepada saya, melihat bahwa Tuhan sudah izinkan saya kena COVID duluan. Sehingga saya mengerti cara-cara untuk menangani COVID ini. Dan akhirnya saya pun merasa lega, merasa bahwa Tuhan, Engkau izinkan anak saya sakit, dan saya percaya Tuhan izinkan pula saya untuk merawatnya. Dan Bapak Ibu Saudara, di sanalah saya melihat bahwa Tuhan sungguh luar biasa menolong saya dalam keadaan sakit. Tetapi Ia juga memperlihatkan bahwa dengan saya kena COVID, saya bisa menjadi berkat. Pada saat itu bagi anak saya, mungkin juga bagi orang lain. Kita mampu mempelajari dari setiap pengalaman kehidupan bahwa kuasa dan kekuatan kita berasal dari hubungan pribadi dan persekutuan kita dengan Allah. Bertumbuh bersama Kristus, tidak ada pihak lain selain Tuhan yang telah menyelamatkan dan terus menjadi sahabat sehingga kita kuat untuk menghadapi keadaan. Juga merasakan kehadiran Allah dalam setiap proses kehidupan untuk kedewasaan iman kita. Bapak Ibu Saudara, sahabat Allah adalah Dia yang sanggup mengasihi sesamanya dengan kasih Allah. Perintah saling mengasihi dalam Yohanes 15 tidak hanya memiliki dimensi eksklusif, atau kita hanya mengasihi segelintir orang, mengasihi hanya sekelompok orang, tetapi Ia mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, inklusif, mengasihi semua orang.
Allah mengajak kita mewujud nyatakan kasih dari Allah kepada setiap orang atau mengasihi tanpa batas. Ia menjadi teladan melalui pengorbanannya. Ia telah memberikan contoh kasih tanpa syarat. Mengasihi sesama atau orang lain menjadi indikator bahwa kita mengasihi Allah. Saat Allah menjadi pusat relasi kita, maka perbedaan tidak hanya mampu kita atasi, tetapi juga menjadi kekuatan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebelum saya mengakhiri khotbah, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman, sahabat saya yang banyak sekali membantu ketika saya dan keluarga saya harus menghadapi sakit penyakit. Tanpa sahabat-sahabat saya, tentu saya pun akan mungkin tidak punya kekuatan. Karena kasih Tuhan itu dinyatakan melewati orang-orang yang ada di sekitar saya. Terima kasih untuk doa, dukungan, semangat dari semua teman-teman dan sahabat, sehingga hari ini saya kembali boleh melayani. Puji Tuhan, saya percaya teman-teman yang lain, harapan saya teman-teman sih tidak menghadapi COVID, ya, tidak sakit gitu. Tapi kalaupun harus terjadi, berilah hati yang lapang, damaikan hati, dekatkan diri terus kepada Tuhan, kuatkan relasi dengan Tuhan. Kita percaya kekuatan akan diberikan. Tuhan menginginkan kita agar hidup kita dapat menjadi berkat dengan menjadi sahabat bagi semua orang. Mari kita responi firman Tuhan dengan bertekad untuk hidup sebagai sahabat bagi semua orang, mulai dari keluarga, jemaat, dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah, Allah penyelamat kami. Engkaulah tempat tumpuan dan perlindungan kami, dan penjaga bagi bangsa kami. Bangsa yang besar dan dibangun atas dasar Pancasila, Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang telah Engkau karuniai negeri yang berlimpah keragaman, suku, bahasa, kebudayaan, dan agama. Mampukan kami melaksanakan perintah-Mu untuk menjadi sahabat bagi semua orang dengan kasih yang diwujudkan. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil, para menteri dan jajarannya, para pimpinan dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan untuk memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan penderitaan dari virus corona ini. Bapa di surga, ampunilah dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya daripada-Mulah keselamatan kami. Atas kemurahan-Mu, bangsa kami Indonesia tetap berdiri kokoh, semua karena karunia-Mu. Saat ini kami menyerahkan program pelayanan Jemaat GKE DKI Jakarta, seperti ibadah minggu, ibadah keluarga, katekesasi sidi dan nikah, renungan dan doa malam, kunjungan diakonia, dan lain-lain yang akan dimulai pada bulan Mei ini, boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat. Panitia hari-hari besar gerejawi yang mulai berjalan, mohon roh hikmat Tuhan yang melingkupi, menyertai, agar berjalan sesuai rencana. Orang tua kami yang memasuki masa usia indah, mereka tetap menjadi panutan dan teladan dalam kesetiaan dan iman. Sehat dan tetap semangat,
Kasihanilah para janda, duda, yatim piatu, anak yang terlantar. Biarlah mereka boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Berkatilah keluarga Kristen, rumah tangga yang sedang dibangun. Sebagai orang tua, berilah roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mampu mendidik anak-anak dengan kasih dan sayang, dan mengarahkan mereka untuk takut akan Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak kebanggaan bagi kami. Berkatilah para pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, tim musik, multimedia, dan tim produksi ibadah. Dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan diberikan hikmat agar melayani dengan ketulusan dan kesungguhan dan tetap setia dan teguh dalam iman. Biarlah kami terus dekat kepadamu ya Tuhan. Dari mulut kami tetap melantunkan pujian dan syukur. Tetap mengabarkan kabar baik bagi semua orang, bahwa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya, bahkan menyelamatkan segala yang diciptakannya. Bapa di surga, Engkau Allah kami, Engkau Immanuel. Kami saat ini menyerahkan seluruh kehidupan kami bersama dengan semua jemaat, baik orang tua, usia indah, muda, dan anak-anak. Berkatilah juga ya Tuhan mereka yang berulang tahun di bulan ini, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk mendukung pelayanan GKI DKI Jakarta, dapat mengirimkan persembahannya melalui rekening Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta. Nas persembahan diambil dari Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawari pasal 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau berikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, kita iringi dengan menyanyikan PKJ 128, Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan imam Kristen diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.